Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizky Nurunihar, NIM 199100010. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kolik renal. Di mana di sini saya akan menjelaskan tentang definisi, patofisiologi, gambaran klinis, gambaran histopatologi, dan juga pencegahan dari kolik renal. Jadi yang pertama, apa sih kolik renal itu? Kolik renal adalah nyeri pinggang hebat yang datangnya mendadak, hilang timbul, atau intermiten yang terjadi akibat spasme otot polos untuk melawan suatu hambatan. Nah, hambatannya sendiri itu paling sering disebabkan karena adanya sumbatan, baik sumbatan dari batu, klot, debris, desakan dari luar, dan juga stenosis. Nah, ini sedikit patofisiologi kolik renal yang diakibatkan dari renal stone atau batu ginjal. Yang pertama, di mana terjadi peningkatan ekskresi urin dan juga oksalat dan kalsium serta menurunnya volume urin dan juga akibat dari hiperoksaluria yang nanti bakalan saya jelaskan untuk yang kedua. Jadi, ketika terjadi peningkatan ekskresi urin dan oksalat kalsium serta terjadi penurunan volume urin, akan mengakibatkan supersaturasi dari urin, kemudian terjadi nukleasi, kemudian agregasi, dan juga pertumbuhan dari kristal, yang dimana kristal tersebut nanti akan menempel pada membran sel ginjal sehingga mengakibatkan adanya retensi dan juga aglomerasi, yang mengakibatkannya terbentuknya dari renal stone. Kemudian yang kedua dikarenakan hiperoksaluria, di mana terjadi aktivasi dari renin-angiotensin, kemudian peningkatan level angiotensin kedua, dan terjadi aktivasi NADPH oksidase, sehingga mengakibatkan generasi dari ROS. Kemudian terjadi lipid peroksidase di sel membran ginjal yang kemudian akan membentuk kristal juga. Nah, kristal tersebut dia akan menempel yang mengakibatkan inflamasi pada ginjal sehingga terbentuklah renal stone atau batu ginjal yang bermanifestasi terhadap kolik renal. Nah, untuk manifestasi klinisnya, biasanya pasien dengan kolik renal itu terlihat tampak gelisah, kemudian nyeri pinggang, kemudian selalu ingin berganti posisi, seperti ketika dia tidur, kemudian dia akan berdiri, di mana bertujuan untuk memperoleh posisi yang dianggapnya tidak nyeri. Kemudian denyut nadi dan juga tekanan darah itu meningkat, kemudian pernafasan dan gunting pada saat puncak nyeri, dan bisa saja terjadi demam apabila didapatkan adanya infeksi. Nah, selanjutnya tentang gambaran histopatologi, di mana di sini saya mengambil gambaran dari mikroskop elektron, di mana pada gambar A di sini terlihat adanya nodul-nodul yang berasal dari batu monohidrat kalsium oksalat. Kemudian gambar B di sini terdapat adanya perusakan atau retak di permukaannya, yang menunjukkan adanya kristal monohidrat kalsium oksalat. Kemudian gambar yang ketiga, gambar yang C, di mana di sini ada gambar panah-panah, ini menunjukkan adanya kristal piramida dari kalsium oksalat dihidrat yang tampakannya dia menonjol di permukaan. Kemudian ada taburan dari kristal kalsium fosfat yang kecil-kecil. Nah, untuk gambaran yang D ini, terlihat pada permukaannya ada batu kalsium oksalat monohidrat dan adanya kristal monohidrat kalsium oksalat yang tampak terlihat sangat jelas. Kemudian gambar selanjutnya dilihat dari gambar A ini tetap pada gambaran mikroskop elektron, di mana terdapat adanya kristal monohidrat kalsium oksalat. Dan gambar yang B fokus pada gambar panah-panah ini, di mana adanya gambaran seperti ghost atau hantu. Jadi di sini. Kemudian yang gambar yang C, di mana di sini terdapat adanya dua lapis. Ini lapis pertama, lapis kedua dari penampakan
ghost appearance tadi yang berasal dari kristal monohidrat kalsium oksalat yang bentuknya itu terorganisir atau terlihat rapi ya. Ini terlihat rapi. Kemudian yang ketiga, untuk yang keempat, di mana di sini ada gambaran D. Di sini diambil dengan pembesaran yang tinggi dan terdapat adanya gambaran ghost juga yang berasal dari kristal kalsium oksalat monohidrat dan menunjukkan adanya substansi dalam matriks. Oke, selanjutnya pencegahan dari kolik renal atau mungkin pencegahan dari etiologi yang disebabkan dari batu ginjal. Yang pertama yaitu minum air putih yang cukup minimal 8-10 gelas per harinya. Yang kedua, dengan cara membatasi makanan, minuman, atau produk atau suplemen yang berpotensi dalam menyebabkan terbentuknya batu ginjal seperti oksalat, kalsium, dan juga protein. Yang ketiga, dengan cara mengurangi makanan kaya oksalat seperti bayam, ubi, teh, coklat, dan produk-produk kedelai. Yang keempat, makan makanan yang rendah garam dan juga rendah protein hewani. Dan yang terakhir, dengan cara rutin meminum obat untuk mencegah kekambuhan atau bisa juga mencegah komplikasi yang lebih lanjut. Oke, yang terakhir yaitu integrasi Islam, di mana di dalam Al-Quran Allah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, illalladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, yang artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Di mana di sini Allah mengingatkan kita untuk selalu beramal saleh, selalu saling menasehati agar dalam kebenaran dan juga selalu bersabar agar tidak termasuk golongan orang yang dalam kerugian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.